Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 3, subtema 3 pada pembelajaran kedua. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Asyiknya membuat es krim. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencobakan bagaimana sifat mencair ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat es krim. Nah, pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Nah, untuk melakukan percobaan, ada alat dan bahan yang dapat kita gunakan membuat es krim. Yang pertama, 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper. Satu berukuran besar dan satu lagi berukuran sedang. Yang kedua, handuk kecil atau sarung tangan. Dan yang ketiga, 300 ml krim segar atau susu atau santan. Lalu yang keempat, 2 sendok makan gula pasir. Dan yang kelima, 6 sendok makan garam batu. Dan yang keenam, 2 mangkuk es batu berbentuk dadu. Nah, itu adalah bahan yang harus kita gunakan anak-anak. Anak-anak ibu dapat mencobakannya di rumah apabila anak-anak ibu mempunyai bahan dan alat berikut ya. Kemudian cara membuat es krim, yang pertama campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang anak-anak. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Lalu masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat. Perekatnya pada plastik besar. Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk dan sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel anak-anak. Buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji. Es krim siap dinikmati. Nah, untuk membuat es krim ini, jika kita sekolah, tentunya kita bisa melakukan bersama-sama ya anak-anak. Namun karena sekarang kita masih dalam masa pandemi, jadi anak-anak ibu cobakan di rumah ya, bagi yang mau mencoba. Nah, adakah proses yang kurang dimengerti? Nah, jika kurang mengerti bisa tanyakan pada ibu ya. Jika anak-anak ibu sudah mempraktikkan cara membuat es krim, anak-anak ibu nantinya bisa mengisi pertanyaan yang ada di halaman 134 berikut. Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Kira-kira wujud susu bagaimana anak? Ya, benar sekali. Susu berwujud cair. Apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Bagaimana wujud susunya lagi anak-anak di akhir pembuatan es krim? Lalu sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Kira-kira perubahan wujud apa ya yang terjadi pada pembuatan es krim itu? Es krim tadi dari padat lalu dia menjadi apa, nak? Nah, dia menjadi cair. Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Kira-kira kenapa ya? Lalu apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Dan apakah pembuatan es krimmu berhasil? Nah, anak-anak, jika kamu melakukan percobaan ini, maka kamu akan mengetahui jawabannya. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Nah, apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Nah, jadi anak-anak, saat ini kita mempelajari tentang perubahan cair menjadi padat, yaitu membeku. Nah, untuk
pertemuan sebelumnya kita belajar dari padat ke cair yang disebut dengan mencair. Hari ini kita belajar dari cair menjadi padat perubahan wujudnya. Maka perubahan wujud yang terjadi dari cair menjadi padat adalah membeku. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak? Nah, contohnya air dibekukan di dalam kulkas jadi es. Nah, itu adalah contoh membeku. Apalagi anak-anak? Ya, kira-kira contoh membeku? Nah, seperti lilin yang sudah meleleh itu, kalau kita diamkan lagi, dia akan membeku. Cairan yang ada saat lilin meleleh karena menimbulkan cairan. Nanti cairannya itu akan terletak di bawah lilin tersebut. Nah, jika kita diamkan, maka ia akan membeku anak-anak. Nah, itu salah satunya lagi. Apalagi yang dapat kamu temukan? Nah, kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok? Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu. Selain peran siswa, isikan hasilnya pada tabel berikut anak-anak. Contohnya guru kelas, perannya. Nah, yang berperan sebagai guru kelas siapa? Nah, siapa guru kelasmu misalkan. Lalu kepala sekolah, siapa kepala sekolahmu anak-anak? Lalu guru PJOK, guru agama, dan lain-lain ya. Kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita diskusikan mengapa perlunya ada perbedaan peran di sekolah. Apa yang terjadi bila sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Nah, jadi dengan peran-peran tersebut, nah, contoh peran guru kelas itu berfungsi supaya anak-anak ibu mempunyai guru yang mengajar mata pelajaran guru kelas. Nah, begitu juga mata pelajaran guru kelas di SD apa saja anak-anak? Ada IPA, ada matematika, bahasa Indonesia, PJO, ada bahasa Indonesia, matematika, lalu PKN, dan SBDP ya kalau untuk di kelas 3. Dan kemudian ada guru mata pelajaran namanya guru PAI atau pendidikan agama Islam, dan juga guru PJOK yaitu guru olahraga. Jadi ada pembagiannya anak-anak. Nanti ada guru-guru yang bisa mengajarkan kamu beraneka ragam pembelajaran. Contohnya guru PJOK. Tentunya kalau guru PJOK berpakaian olahraga, gurunya nanti akan mengajarkan berbagai macam tentang keolahragaan anak-anak. Nah, begitu juga dengan ada pegawai perpustakaan di sekolah. Nah, nanti akan membantu kamu untuk meminjam buku dan buku pembelajaran. Nah, karena itu perlunya peran-peran dari sekolah yang berbeda. Jadi akan ada pembagian tugas. Jika semuanya dilakukan oleh kepala sekolah, tentunya tidak akan bisa ya anak-anak dengan banyaknya siswa yang ada di sekolah. Pembagian peran dapat dilakukan saat bermain. Nah, jadi pembagian peran juga dapat dilakukan saat bermain ya anak-anak, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Nah, semua harus kerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan pemain yang terbaik. Nah, permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari kita pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukan pemanasan dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka kamu harus berlari. Jika gurumu memberi aba-aba membeku, maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhirmu. Nah, hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan.
Nah, jadi seru sekali bukan permainan ini jika kita lakukan? Nah, setelah itu berartilah menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Sekarang perhatikan cara gurumu menendang bola. Lakukan seperti yang dicontohkan gurumu, anak-anak. Jadi, menendang bola dapat dilakukan seperti gambar berikut ya. Tentunya jika anak-anak laki-laki di kelas ibu tentu sudah bisa ya. Pembelajaran ini tentu sudah diajarkan oleh guru olahraga ya. Jadi anak-anak, untuk itu kita lanjutkan saja pada kegiatan bersama orang tua. Orang tua berdiskusi dengan siswa tentang peran yang ada di sekolah. Hal ini untuk menanamkan sikap menghormati semua peran yang ada di sekolah. Karena semua peran mempunyai fungsi yang penting. Nah, jadi anak-anak ya, fungsi dari peran semua peran yang ada di sekolah itu mempunyai fungsi masing-masing. Tidak ada yang tidak penting ya anak-anak, semuanya penting. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya anak-anak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.